Perkenalkan, nama saya Ridho Ramansyah, NIM 19060122. Saya akan membacakan hasil resume yaitu sejarah pemikiran ekonomi yang berjudul Mazhab Neoklasik. Yang pertama adalah pendekatan marginal. Para pakar neoklasik membahas ramalan Marx menggunakan konsep analisis marginal. Kenyataan ini kemudian mempunyai arti tersendiri bagi perkembangan ilmu ekonomi. Hal itu karena hasil penelitian mereka yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan marginal tersebut telah menciptakan aura baru bagi pengembangan teori ekonomi modern. Beberapa penulis ekonomi menyebut langkah yang sudah dilakukan para pakar ekonomi neoklasik tersebut sebagai marginal revolution, sebab telah ditemukan suatu analisis baru yaitu pendekatan marginal. Analisis marginal pada intinya merupakan pembaruan kalkulur diferensial terhadap tingkat laku konsumen dan produsen serta penentuan harga-harga di pasar. Sejak terjadinya marginal revolution tersebut, pembahasan makin bersifat mikro. Konsep marginal ini sering diakui sebagai kontribusi utama dari aliran atau mazhab Austria. Akan tetapi, jika ditelusuri ke belakang, ternyata teori ini telah cukup lama dikembangkan oleh pengarang terdahulu, tepatnya oleh Friedrich Gaussen. Tahun 1810 sampai 1858 telah lama menggunakan konsep marginal dalam menjelaskan bahwa kepuasan atau faidah dari pengkonsumsian sejenis barang. Menurut Gaussen, faidah tambahan dari pengkonsumsian suatu macam barang akan semakin turun jika barang yang sama dikonsumsi semakin banyak. Pernyataan ini kemudian dijadikan semacam dalil dan telah dikenal sebagai hukum Gaussen pertama. Dalam hukum Gaussen pertama, ia menjelaskan bahwa sumber daya dan daya yang tersedia selalu terbakar secara relatif untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang relatif tidak terbatas. Dengan adanya kendala ini, kepuasan maksimum yang bisa diperoleh terjadi pada faedah marginal, sama untuk setiap saat barang yang dikonsumsi tersebut. Namun, dengan syarat semua sumber daya dan dana terpakai habis seluruhnya. Sayangnya pada masanya teori Gaussen tidak mendapat perhatian dari para pakar ekonomi. Baru sekitar 40 tahun kemudian Jeffons, Menger, Barenbauer, dan von Wesel memberi pengakuan dan dengan penghargaan atas karya Gaussen tersebut. B. Mazhab Austria. Sebelumnya sudah dikatakan bahwa para pendukung dan pemakai konsep marginal kebanyakan berasal dari Universitas Wina atau Austria. Pandangan mereka mempunyai ciri-ciri tersendiri yaitu penerapan kalkulur dalam pengembangan teori-teori mereka karena dikembangkan oleh pakar-pakar ekonomi dari Austria. Pandangan mereka dalam berbagai buku ajar dimasukkan ke dalam aliran tersendiri yang disebut mazhab Austria. Tiga tokoh utama mazhab Austria tersebut adalah Karl Menger, Friedrich von Wesel, dan Eugen von Button-Bovec. Karl Menger menjabat sebagai profesor ekonomi di Universitas Wina dari tahun 1873 hingga 1903. Karya utamanya adalah Grundsätze der Volkswirtschaftlichen. Dalam buku tersebut, Menger mengembangkan teori utility marginal yang ternyata membawa pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan teori-teori ekonomi. C. Yaitu mazhab Lausanne. Langkah lebih maju yang disumbangkan pemikir neoklasik adalah analisis yang lebih komprehensif tentang teori keseimbangan umum oleh Leon Wirus. Wirus dapat dianggap sebagai pendiri aliran atau mazhab Lausanne. Sewaktu sekolah, ia yang memegang jabatan ketua jurusan ekonomi. Jabatan tersebut dirangkunya dari tahun 1870 hingga 1892. Karyanya yaitu Element of Pure Economy tahun 1878 dianggap sebagai suatu mahakarya dalam barang ekonomi. Dalam bukunya tersebut, Wirus menjelaskan teori keseimbangan umum dengan pendekatan matematis. Sebetulnya pembahasan tentang ketergantungan berbagai faktor dalam satu sistem ekonomi bukanlah ide baru. Questrae, sebagaimana sudah pernah mendiskusikan sebelumnya, sudah melihat interdependensi bagian-bagian ekonomi ini dalam tablik inquiry-nya. Adam Smith juga telah menjelaskan proses pasar secara gamblang yang memperlihatkan antar hubungan bagian-bagian ekonomi ini dalam koordinat. Seorang pakar ekonomi dari Pranas pada 1868 telah
menganalisis problema-problema ekonomi mikro dan menyimpulkan bahwa untuk memecahkan persoalan-persoalan ekonomi perlu mempertimbangkan sistem ekonomi secara keseluruhan. Begitu juga Jet von Thunner telah mengaplikasikan kalkulus untuk memecahkan persoalan-persoalan ekonomi. Namun, Leo Waraslau yang mampu memberikan isi yang lebih jelas tentang interdependensi bagian-bagian ini dengan model keseimbangan umumnya. Dengan amat jelas, ia menggunakan bentuk perubahan dalam suatu faktor atau bagian ekonomi akan membawa perubahan pada variabel-variabel lain dalam sistem ekonomi tersebut secara menyeluruh. D. Mazhab Combrade. Dari sekian banyak tokoh neoklasik yang dianggap sebagai tokoh paling utama adalah Alfred Marcel Merger, dianggap sebagai pelopor aliran Austria, dan Welles dianggap sebagai pelopor aliran Lausanne. Berkat dari kedua tokoh itu, mazhab Combrade di Inggris, pendidikan dasarnya ditempuh di sekolah Merchant Taylor dan Lucius dalam bidang matematika dari St. John's College, Combrade pada 1868. Marcel dianggap sebagai tenaga pengajar dalam bidang moral di Combrade, dan pada saat yang sama ia mempelajari ilmu ekonomi. Tahun 1882 ia memangku jabatan ketua jurusan ekonomi politik Combrade hingga tahun 1902. Beberapa karya utamanya antara lain yaitu The Poor Theory of Rural Trade dan The Principles of Economy, Industry and Rates dan Money, Credit and Commerce. Dari buku-bukunya yang ditulisnya, buku Marcel dianggap paling berpengaruh adalah Principles of Economy. Marcel dianggap sangat berjasa dalam memperbarui era dan postulat dan dengan pandangan ekonomi yang dikemukakan pakar klasik dan pakar neoklasik sebelumnya. Menurut kaum klasik, harga barang ditentukan oleh besarnya persoalan untuk menghasilkan barang tersebut. Dengan demikian, bagi kaum klasik, yang menentukan harga adalah sisi penawaran. Pendapat klasik tersebut ditentang oleh tokoh-tokoh neoklasik seperti Evans, Menger, dan Walras. Mereka sepakat bahwa yang menentukan harga adalah kondisi permintaan. Persaingan monopolitis dan pasar tidak sempurna. Pada tahun 1930-an, sejumlah pakar ekonomi melakukan reuni terbuka pemuka-pemuka neoklasik, terutama yang menyangkut teori pembentukan harga dan keseimbangan pasar. Pemikiran ini dikembangkan oleh tokoh-tokoh neoklasik terdahulu, seperti Jeffen, Menger, Walras, dan Marcel. Tokoh-tokoh neoklasik konfederasi pertama tersebut antara lain adalah Pierre Europra, Jean Violet, Robinson, dan Edward Herring Cumberland. Sebelum memasuki abad kesekian, pada umumnya tokoh-tokoh klasik maupun neoklasik generasi pertama tidak pernah mempersoalkan apakah pasar dalam kehidupan sehari-hari mencerminkan peran persaingan sempurna atau tidak. Hal ini tidak dapat disesuaikan sebab pada pencetus sebelum memasuki abad kesekian, kegiatan produksi pada umumnya bersifat kecil-kecilan. Selain itu, jumlah perusahaan yang berpartisipasi di pasar sangat sedikit. Pada situasi seperti ini, asumsi pasar persaingan sempurna tidak pernah dipersoalkan. Asumsi-asumsi tersebut misalnya, pertama, terdapat banyak pembeli dan penjual, barang-barang yang dijual di pasar relatif sama dalam jenis, sifat, dan mutu. Games, teori, dan informasi asmetis. Dalam pasar persaingan sempurna ala Adam Smith, interaksi per unit dan penawaran di pasar bersifat transaksi sesaat. Para pelaku ekonomi bekerja sendiri-sendiri dan tindakan seseorang tidak mempengaruhi harapan atau pilihan pihak-pihak lain, seperti sudah dibicarakan sebelumnya. Dalam kenyataan, pasar tidak bersaing sempurna. Salah satu penyebab ketidaksempurnaan pasar ialah terbatasnya jumlah pelaku pasar. Dalam pasar yang jumlah pelakunya sedikit, tindakan salah satu pelaku ekonomi apalagi jika dilakukan oleh suatu perusahaan besar, berdampak terhadap dan menimbulkan reaksi dari pelaku ekonomi lain. Untuk menjelaskan perilaku ekonomi dalam pasar yang hanya diisi oleh segelintir pelaku ekonomi, dikembangkan konsep Games teori. Jika ditelusuri, Games teori bukan konsep baru. Landasan atau dasar-dasar konsep tersebut sudah diletakkan Carnot tahun 1838 dan Gertran tahun 1883. Mereka mengembangkan model reaksi-reaksi dalam pasar dua monopoli.
Model ini dikembangkan lebih lanjut oleh Passman dan Oscar Mergelster dalam buku mereka Theory of Governance and Economic Venture. Konsep GT disempurnakan lebih lanjut oleh John Neofaran 1950. Sebagian dari Anda sudah menonton film The Beautiful Mind yang dibintangi aktor Russell Crowe dan dinominasikan untuk memperoleh Oscar tahun 2004. Mungkin sudah sedikit mengetahui Game Theory diinspirasikan oleh hasrat beberapa cowok memperebutkan seorang cewek cantik dan mengembangkan konsep GT untuk menganalisis suatu kepentingan pelaku ekonomi yang tidak berlawanan. Dari sinilah muncul istilah kesempatan Nash equilibrium, yaitu situasi saat para pemain tidak tertarik lagi mengubah tindakannya karena harapan atau ekspektasi setiap pemain tentang dan terhadap pemain lain ternyata keras. Sekian dari hasil pembacaan resume saya. Jika ada salah janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.